Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam haul Al-Allamah Kiai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lasem sini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majlis kita yang mulia ini. Dan Allah ta'ala insyaAllah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum Maghfurullah Kiai Haji Abdullah bin Umar, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan keluarga, kekerabatan di antara para ulama. Walaupun nggak saling kenal atau mungkin nggak pernah berjumpa, akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut. Sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu, kadzar rusulu bani allati tariquhum wahidatun fil dzati. Begitu juga para rasul yang dikenal Banu Allati, yang mana mereka itu walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda, akan tetapi sumber mereka adalah satu. Dan ketahuilah bahwasanya mereka para ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, memiliki fungsi untuk tajdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut. Disebutkan bahwasanya Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam ru'yah beliau, dalam mimpi beliau, sebagaimana diisyaratkan oleh Imamul Haddad di dalam Ainiyah, wa Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam Syarah Ainiyah. Begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram, beliau tertidur kemudian bermimpi, dan mimpi tersebut siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain? Mimpi silahkan, orang mau bermimpi ya haknya dia bermimpi, apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juz'u min 46 juz'an minan nubuwah, yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Di dalam mimpi Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa berkumpul para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaka qulta fi haditsik, engkau pernah berkata di dalam ucapanmu, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah sekarang kita ini adalah rasulnya Nabi Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita punya kaitan. Engkau mengatakan ulama umatmu bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Coba tunjukkan kepada saya siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad mengatakan, betul, ada orangnya. Kemudian Nabi mengatakan, aina Abu Hamid Al-Ghazali, di mana Abu Hamid Al-Ghazali? Datang Abu Hamid Al-Ghazali menyalami Rasulullah, kemudian berkata, ini dia orangnya, kata Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa bertanya dalam mimpinya Syadzili ini, masmuk ya imam,
siapa gerangan namamu wahai imam? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ismi ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, itu nama saya. Nabi Musa berkata, wahai imam, saya tanya nama kamu, kenapa kamu sebut nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nisbatmu? Saya nggak tanya itu semua, saya cuma nanya nama kamu. Nama kamu Muhammad, jawab Muhammad, nggak perlu sebut kakekmu siapa, nisbatmu kepada siapa. Hadza minal adab, apakah ini merupakan bagian dari adab? Menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan. Maka Sayyidina Ghazali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujibul kalim am ata'addab? Saya jawab ucapannya kalim, yakni Sayyidina Musa, atau ata'addab, taslim kepada Nabi Musa, bersikap adab. Nabi bilang ajibhu, jawab. Maka Sayyidina Ghazali berkata, ya kalimullah, ya Sayyidina Musa, engkau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang engkau pegang dengan tangan kananmu wahai Musa? Engkau jawab apa? Hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, bersandar dengannya, gembala kambing dengannya, banyak urusan aku lakukan dengan tongkatmu. Allah tidak tanya itu. Allah tanya, apa di tangan kananmu? Jawab tongkat, selesai. Kenapa kamu jawab panjang lebar? Wahakadha ya kalim, ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai, suka berlama-lama di dalam berbicara. Begitu. Nabi Musa bilang, naam, sah kalamak. Kalah, bukan kalah, artinya debat atau diskusi dengan Imam Ghazali dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa oleh Ghazali. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Musa, afi ummatikuma, ya Musa ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha? Apakah ada di kalangan umatmu berdua ulama sekali berimam Ghazali? Maka menjawab Nabi Musa dan Nabi Isa, la ya Rasulullah, tidak ada di antara umat kami orang yang memiliki keilmuan sekaliber Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Hingga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini, beliau disebut bahwasanya kalau masyayikhuna dulu, guru-guru kita bilang, kalau kamu mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, simpel. Cirinya ulama dunia nggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali. Ulama akhirat mereka senang dengan kitab-kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tanya aja Kiai Hamid berapa kali hatam Ihya? Berulang kali. Begitu Al-Habib Abi Bakar berapa kali hatam Ihya? Al-Habib Ja'far bin Syekhan berapa kali hatam Ihya? Begitu berulang-ulang. Syekh Abi Bakar bin Salim mengulang Ihya lebih dari 40 kali. Imam Abdullah Al-Idrus lebih dari 40 kali. Begitu. Wa minhum, di antara guru-guru kita yang hampir-hampir hafal Ihya Ulumuddin. Wa di antara mereka lagi yang meninggal dunia lagi mutalaah kitab Ihya, meninggal dunia Ihya berada di pelukannya. Min jumlati Syekhana Al-Habib Sa'ad Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Idrus yang meninggal dunia memeluk kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu ardahu. Kan Al-Imam As-Saggaf, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan di antara cintanya kepada kitab Ihya Ulumuddin, beliau memotivasi murid-murid dan keturunannya. Beliau bilang, man magara Ihya ma fi haya. Yang enggak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin enggak punya rasa malu, enggak mengenal al-haya yang merupakan bagian daripada iman. Wa man magara muhadzab ma'araf qawaid al-madhhab. Man magara tanbih falaysa binabi. Man maluh wirid fahuwa girid. Man magaral adhkar falaysa bidhakar, katanya beliau. Barang siapa yang tidak baca kitab Ihya tidak kenal al-haya, nggak kenal malu. Yang nggak membaca muhadzab tidak tahu pondasi-pondasi madhab. Yang tidak mempelajari kitab tanbih falaysa binabih, bukan orang yang cerdas, nggak bakal menjadi orang yang cerdas. Karangannya Syirazi. Kemudian juga beliau mengatakan, man magaral wirid, yang tidak punya wirid fahuwa girid, kerah. Begitu, harus punya wirid, harus punya adhkar.
Kemudian sampai disebutkan oleh beliau, man magaral azkar falaysa bidzakar, yang tidak membaca kitab al-azkar karangan Nawawi maka itu bahasa kita tidak maco, nggak jantan, bukan lelaki. Kalau lelaki sejati baca kitab al-azkar, kan yaqulun ba'iddar washtaril azkar. Kalau perlu jual rumah untuk beli kitab al-azkar karangan Yahya bin Syaraf an-Nawawi radhiyallahu anhu arda. Kecintaan orang dulu kepada ilmu sampai mereka bilang jual rumah beli kitab. Jual rumah beli kitab. Ini kitab dijual buat beli motor orang sekarang, buat beli handphone orang sekarang. Orang dijual rumah buat membeli kitab radhiyallahu anhum warda.